Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas kisah yang menarik di zaman Nabi Musa alaihissalam, yakni kisah Samiri yang membuat patung anak lembu sehingga menjadikan Bani Israel tersesat. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surat Toha ayat 85-91 dan ayat 95-98. Samiri awalnya adalah bayi laki-laki yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Namun sayangnya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja. Tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah, lalu kemudian Allah mengutus Jibril untuk merawat sang bayi Samiri. Sehingga sejak saat itu, Samiri mengenal Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak lembu. Dari pergaulannya yang salah tersebut, menjadikan efek negatif pun melekat di hatinya. Setelah dewasa, Samiri menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan menjadi bagian dari kaum Bani Israel yang juga diselamatkan dari kejaran Fir'aun Raja Kejam. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, Samiri menyadari malaikat Jibril menunggang kuda. Lalu muncullah pikiran buruk Samiri. Ia kemudian mengambil segenggam tanah dari tapak kaki kuda Jibril, lalu ia menyimpannya. Hingga suatu hari, saat Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya Bani Israel melewati sebuah desa yang menyembah patung anak sapi. Melihat itu, kaum Bani Israel malah meminta Nabi Musa alaihissalam agar membuatkan patung sebagaimana yang penduduk desa itu sembah. Rupanya kejadian dahsyat tenggelamnya Fir'aun karena ingkar kepada Allah yang baru saja mereka saksikan tidak membuat mereka mengambil pelajaran dan menguatkan keimanan. Lalu mendengar permintaan tersebut, Nabi Musa pun geram dan meminta kaum Bani Israel agar selalu menjaga ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasingkan diri ke Bukit Tursina guna mendapatkan mukjizat Taurat selama waktu yang telah ditentukan, yaitu 40 malam. Sebelum pergi, Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun agar selalu menjaga ketauhidan mereka. Namun sayangnya, niat buruk Samiri tidak bisa terbendung. Dia teringat dengan jejak kaki kuda Jibril yang dia simpan. Samiri pun membuat patung anak sapi yang terbuat dari perhiasan-perhiasan emas dan kemudian dileburkan. Setelah dilebur, ia masukkan segenggam tanah dari bekas tapak kaki kuda Jibril ke dalamnya. Dan seketika, anak lembu itu bersuara sebagaimana anak lembu biasanya. Menyaksikan peristiwa tersebut, Bani Israel terhipnotis, bersorak-sorai, menari-nari dan mengintarinya. Lalu mereka berkata seperti tertulis dalam Quran surat Toha ayat 88. Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tapi Musa telah lupa. Setelah 40 malam Nabi Musa di Bukit Tursina, ia pun kembali dan betapa marahnya ia melihat perbuatan Samiri yang menjadikan kaumnya melakukan penyembahan terhadap anak lembu. Sementara ia datang membawa luh-luh yang berisi kandungan kitab Taurat. Lalu Nabi Musa alaihissalam mendatangi anak lembu itu dan membakarnya. Sedang atas apa yang dilakukan Samiri, ia kemudian mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia mengidap penyakit aneh. Kulitnya akan terasa terbakar apabila ada orang lain yang menyentuhnya. Samiri pun selalu berteriak kepada orang lain agar jangan menyentuhnya, mengingat sakit yang dideritanya akan sangat menyiksa. Semoga kisah ini bisa kita ambil dan kita petik pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.